Ruyang akhirnya melewati masa sulit dan bahagia sekarang. Akan menikah lagi. Siapa bilang tidak? Mantan istrinya berumur pendek. Baru menikah sebentar lalu meninggal. Akhir pekan aku di jalan. Bertemu suami. Dua teman kecil yang lama tidak bertemu. Baru mau menyapa, tiba-tiba mendengar percakapan mereka. Ruyang, pengantin pernikahan keduanya. Siapa namanya ya? Oh ya, Shu Wanfang. Mereka, minggu ini pernikahan di Hotel Shengxi. Nanti harus minum bersamanya dengan baik. Padahal aku masih hidup. Kenapa dikatakan meninggal? Dan anakku dengan Zhou Ruyang, hampir 3 tahun. Dia menikah dengan siapa? Hotel Shengxi, kan? Zhou Ruyang, aku ingin lihat. Kamu sebenarnya akan menikah lagi dengan siapa? Ternyata benar suamiku Zhou Ruyang. Tapi pengantin perempuannya tidak ku kenal. Gaun pengantin Vera. Masih seperti dulu waktu menikah, tempat yang dulu ku ingin foto dengannya. Foto pernikahan Ruyang. Ayo kita ke tempat gaun pengantin Vera ini. Paket ini, 7.999. Foto pernikahan Kyun hanya formalitas. Tidak perlu foto semahal ini. Asalkan kita saling mencintai, menjalani hidup dengan baik. Itu yang terpenting. Tempat ini cuma 899. Dan di dekat sini, kita foto 2 saja, buat kenang-kenangan saja. Halo, maaf, catat nama siapa? Tulis saja mantan istri yang bangkit dari kubur. Hari bahagia. Bicara apa yang sial? Kamu datang untuk mengacau, kan? Ini semua kerabat Zhou Ruyang. Tidak kusangka Zhou Ruyang sampai sebodoh ini, terang-terangan selingkuh di depan kerabat. Wanfang anak ini baik. Sekilas sudah terlihat membawa keberuntungan untuk suami, Pak Zhou. Kalian berdua tua tinggal tunggu nikmat. Benar. Sejak Ruyang kenal dia, hari demi hari semakin lancar, penghasilan juga banyak. Tidak seperti yang sebelumnya, kurang beruntung dan pendek umur, pembawa sial. Di hari bahagia jangan sebut dia. Pembawa sial. Selama ini aku hormat dan berbakti pada mereka, tapi di mata mereka, aku cuma pembawa sial. Dulu waktu Ruyang menikahinya, aku sudah tidak setuju. Bukankah dia tidak minta mahar? Kalau tidak, mana bisa masuk pintu keluarga kita? Murah memang tidak ada barang bagus. Makanya kali ini kami lebih hati-hati. Mahar 880.000, menantu ini kami nikahi dengan sangat puas. Jadi, dulu aku memaklumi kesulitan ekonomi mereka, tidak minta mahar itu salah. Shu Wanfang minta 880.000, mereka malah senang bukan kepalang. Sungguh tidak ada keadilan. Kamu rekan kerja Ruyang, ya? Ini selingkuhan suamiku, pengaritin hari ini. Wanfang, kamu beruntung banget. Zhou Ruyang sungguh sayang padamu. Gelang ini pasti lebih dari 6 digit. Aku bilang tidak usah, dia malah memaksa beli. Katanya menikah sekali seumur hidup, harus beli yang terbaik. Dulu waktu aku dan Zhou Ruyang menikah, tidak punya apa-apa. Ruyang, kita belum beli cincin nikah. Cari waktu, kita lihat-lihat cincin berlian, yuk. Buat apa? Tidak bisa dimakan atau dipakai. Kamu kan bukan gadis materialistis. Kyun, jangan marah. Nanti kalau gajiku naik, pasti aku ganti. Gaji bulanan Zhou Ruyang selalu diberikan padaku. Dari mana dia punya uang beli gelang untuk Shu Wanfang? Masih banyak lagi. Katanya suamimu perusahaannya bagus. Setiap tahun bonusnya jutaan. Bukan cuma 1 gelang giok ini. 10 pun dia mampu. Nikah 6 tahun, aku tidak tahu dia punya bonus perusahaan. Istri, ini slip gaji bulan ini. Total 10.000, 7.000 sudah aku transfer ke rekeningmu. Sisanya seperti biasa, aku simpan 3.000 untuk keperluan. Dia selalu rajin menyerahkan gaji. Aku tidak pernah curiga. Kakak adalah rekan kerja Ruyang, pasti tahu berapa penghasilannya setahun, berapa penghasilannya setahun. Kamu kasih tahu aku diam-diam, biar aku punya gambaran. Biar dia nanti tidak bisa sembunyikan uang saku. Berapa gajinya? Bukannya kamu lebih tahu dari aku? Tidak apa-apa, mungkin kakak juga tidak tahu. Aku hampir pernah bertemu semua rekan kerja Ruyang, tapi sebelumnya belum pernah bertemu kamu. Kamu pasti karyawan baru, ya?
Iya, baru datang belum lama. Aku benar-benar tidak tahu pendapatan pastinya. Wan Fang, suamimu baik sekali. Selain ganteng dan bisa cari uang, juga tidak merokok. Di mana cari laki-laki seperti ini? Dia bukannya tidak merokok, dia ingin punya bayi bulan madu, sengaja berhenti merokok. Dulu kecanduan rokoknya parah. Saat mual kehamilanku paling parah, begitu mencium bau rokok, muntah sampai keluar empedu. Aku minta dia berhenti merokok. Dia tetap tidak mau berhenti. Beberapa bulan lalu dia tiba-tiba berhenti. Katanya demi kesehatan aku dan anak. Ternyata, dia berhenti demi wanita lain. Kakak, kamu tidak apa-apa? Para saudari suka bercanda, maaf membuatmu tertawa. Kamu percaya banget sama dia? Mungkin dia punya keluarga di luar, mungkin sudah punya anak dengan orang lain. Apa maksudmu? Aku bilang, rekan kerja ini, jangan-jangan suamimu sendiri selingkuh, jadi tidak ingin orang lain bahagia? Sengaja cari masalah ya? Tebakanmu benar, suamiku memang selingkuh. Ruyangku tidak seperti suamimu yang selingkuh. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Oh, begitu? Laki-laki yang setia dan sempurna? Kenapa sekarang belum kelihatan batang hidungnya? Dia sih, ada beberapa teman kuliah khusus dari luar kota datang untuk menghadiri pernikahan. Dia pergi menjemput, sebentar lagi kembali. Mas, sampai mana? Hampir sampai, sayang. Setiap aku memikirkan sebentar lagi bisa menikahimu, aku sangat bersemangat. Sudah, hati-hati nyetir, jaga keselamatan. Sudah kenal 5 tahun, sebentar lagi tidur satu selimut, masih lengket saja. Lengket itu wajar, kan? Lagi pula, kita setahun hanya setengah tahun bersama. 5 tahun? Mereka sudah bersama 5 tahun. Dia bilang, sebelumnya perusahaan bilang, kalau mau naik jabatan harus rotasi, setiap bulan harus ditugaskan ke luar kota. Aku percaya aku menanggung semuanya sendirian. Ngurus anak, masak, kerja. Sepayah apapun, aku tidak pernah mengeluh. Malam-malam, anakku demam. Aku sendiri menggendong anak duduk di UGD rumah sakit sampai pagi. Tidak berani meneleponnya. Takut mengganggu istirahatnya. Ternyata selama dia ditugaskan ke luar kota, dia menemani wanita lain. Lauzomu terlalu sempurna, pintar cari uang, nggak merokok, manja lagi, bisa ngomong manis. Di dunia ini masih ada nggak keadilan? Iya, ada nggak kekurangannya? Biar tahu, biar kami merasa adil. Kekurangannya, ya, dia setiap hari maksa aku minum sup, katanya buat kesehatan. Bangun pagi-pagi masak sendiri. Setiap hari beda menu. Menikah 6 tahun. Bahkan saat aku hamil, dia nggak mau untuk aku dan anak, masak sekalipun. Tapi ada satu hal, kalian jangan sekali-kali bilang di depannya. Sebenarnya Lauzo dulu pernah menikah. Mantan istrinya dan anaknya 5 tahun lalu kecelakaan mobil. Semua meninggal. Kejadian itu sangat menghancurkannya. Sampai sekarang masih belum bisa move on. Bagus kamu, Zhou Ruyang. Kamu bukan cuma bilang ke orang lain aku sudah mati, bahkan anakku juga nggak luput. Kalau nggak kubongkar kedokmu, aku akan mengecewakan diriku dan anakku. Halo? Xiao Yun kamu cepat transfer 88.000 ke aku butuh segera. Bu, butuh buat apa? Minta 88.000. Bukannya sudah kubilang sebelumnya, aku dan ayahmu bantu urus pernikahan orang. Mereka mau angkat kita jadi orang tua angkat. Setidaknya harus kasih angpau dong. 88.000, biar bawa hoki. Cepat transfer ke aku, di sini lagi nunggu. 88.000. Bu, apa mereka mau rawat kamu sampai tua? Apa sih yang kamu omongin? Angkat anak angkat kok jadi ngomong soal rawat sampai tua? Kamu bisa nggak bicara yang baik? Aku nggak pernah dengar
Angkat anak angkat harus kasih 88.000. Tahu itu angkat anak angkat. Yang nggak tahu, kira ibu kasih uang ganti panggilan ke menantu. Kamu ngomong apa sih? Biasanya pura-pura sopan. Pas beneran baru, kelihatan aslinya. Dengar ya, uang ini hasil kerja anakku. Aku mau pakai buat apa aja terserah. Bukan urusanmu buat ngajari aku. Anak ibu gaji 10 juta sebulan, setornya 7 juta. Cicilan rumah, mobil, biaya anak, butuh uang. Jangan lupa aku juga kerja. Gajinya nggak kalah sama anak ibu. Ya, kamu hebat. Baik, kalian diam-diam main di belakangku. Jangan salahkan aku kalau aku hancurkan pernikahan ini. Wan Fang, aku baru mikir, uang amplop nggak usah pakai tunai. Aku kasih 5 batang emas aja. Mertua, ini terlalu mahal, nggak enak. Nggak apa, ini semua sudah aku siapkan buat calon menantu, di rumah nanti, setelah resepsi kamu ambil aja. 5 batang emas. Dulu waktu aku nikah mahar dari ibuku tepat 5 batang emas. Mau dikasih ke dia? Sekarang mari sambut pengantin wanita masuk. Cepat naik ke panggung. Lima batang emas itu bukannya mahar Xiao Yun? Kamu dapat dari mana? Kamu nggak tahu kan? Nak sudah lama ganti emas, batangan punya dia. Yang asli ada di aku. Yang di tangannya sekarang palsu. Mereka bersekongkol bohongin aku selama ini. Silakan pasangan pengantin saling memakaikan cincin, ikat kebahagiaan kunci cinta sejati. Mulai hari ini, mereka satu hati manis sampai tua. Tunggu. Mas, acara nikah gede begini kok nggak bilang-bilang aku? Ini kenapa? Perempuan di panggung itu siapa? Bukannya mantan istri Zhou Ruyang sudah meninggal kecelakaan? Ini, siang bolong kok ada hantu? Kak, bukannya kamu teman kerja Ruyang? Masa panggil suami? Canda gini nggak lucu. Hari ini hari bahagia kami. Apapun maksudmu, tolong turun dulu. Nanti setelah resepsi kita bicara, bisa? Ki Yun, kamu gila. Ada apa-apa omong aja setelah nikahan bisa. Aku mohon. Nggak bisa, nggak sabar. Para hadirin, saya istri sah Zhou Ruyang sudah menikah hampir 6 tahun. Kami punya anak laki-laki hampir 3 tahun. Kudengar kata keluarga mereka aku dan anakku meninggal kecelakaan. Faktanya aku dan anak masih hidup sehat. Ini. Mana mungkin? Mas, ini sebenarnya ada apa? Apa yang dia katakan itu benar? Ayah, Ibu, kalian berdua duduknya tenang sekali ya. Ayo, di depan semua keluarga dan teman-teman ini, kalian katakan, apa yang saya katakan itu benar atau tidak? Zhou Ruyang, katakan, sebenarnya ini masalah apa?
Bukannya kau bilang mantan istrimu dan anakmu sudah mati? Katakan. Wan Fang, jangan marah dulu. Nanti saya jelaskan perlahan, oke? Orangnya sekarang hidup dan ada di sini. Masalah ini harus dijelaskan di depan semua orang. Apa ini hanya untuk menipuku menikah? Qiyun, di depan keluarga dan teman-teman, jangan ribut. Oke? Nanti, bagaimanapun kau menghukumku, aku terima. Zhou Ruiyang, kenapa aku tidak boleh ribut? Saat kau meninggalkan istri dan menikah lagi, apa kau memikirkanku? Kau mengutuk aku dan anakku mati, apa aku tidak berhak mendapatkan penjelasan? Kita sudah menikah hampir 6 tahun. Bagaimana sikapku terhadap keluarga ini? Bagaimana terhadap orang tuamu? Kau tahu semuanya. Tapi bagaimana kalian memperlakukanku? Saat aku menikah denganmu, aku mengerti keluargamu susah. Aku tidak minta mahar sepeser pun. Tapi ibumu membicarakanku di belakang, dia bilang aku gratis. Dia bilang aku pembawa sial yang membunuh suami. Ibu mertua. Itu kau sendiri yang mengatakannya, kan? Ya ampun, istri sahnya masih hidup dengan baik. Keluarga Zhou berani mengutuk orang mati. Malahan mengadakan pernikahan di Hotel Bintang 5. Hati mereka sangat kejam. Kau dengar? Dulu gadis itu tidak minta mahar sepeser pun. Si mertua malah bilang dia gratis. Pembawa sial. Mulutnya sangat pedas. Tuhan melihat apa yang dilakukan manusia. Ini karma. Keluarga Zhou kali ini malu besar. Ibu mertua? Sekarang kau bahkan tidak berani menatapku. Apa karena hati nuranimu tidak bersih? Semuanya? Sekarang mertua dan suamiku bersekongkol untuk menipuku. Aku harus klarifikasi. Supaya besok ada yang melemparkan fitnah padaku, bilang aku kejam pada mertua. Pantaskah aku diintimidasi? Ibu dan bapak mertua, bilang dengan hati nurani kalian, selama 6 tahun aku di sini. Setiap bulan setelah gajian, hal pertama yang kulakukan. Apakah aku transfer uang hidup ke kalian? Setiap hari raya. Baju branded, kain, angpau. Apa yang pernah aku lewatkan untuk kalian? Sebagai menantu, aku sudah cukup baik. Ibu. Pinggangmu sakit. Tanpa pikir panjang, aku belikan kursi pijat puluhan juta. Kamu dirawat di rumah sakit setengah bulan. Aku cuti. Menjagamu 24 jam sehari. Membersihkan kotoranmu. Mandi dan ganti baju. Di mana anak kandungmu saat itu? Aku sayang kalian. Setiap hari aku rebuskan sup untuk kalian. Tapi hasilnya, aku di sini pengertian pada kalian. Kalian di sana, menipuku di balik layar. Dengan hebohnya, menyiapkan pernikahan kedua Zhou Ruiyang. Itu keterlaluan. Mustahil, ayah selalu baik padaku. Dia bukan orang seperti itu. Xu Wanfang, mereka tentu baik padamu. Kamu adalah mahar 880.000. Mereka bayar untukmu. Mana bisa sama denganku? Di mata keluarga Zhou, kamu adalah orang berharga yang dibayar mahal. Aku ini yang tanpa bayaran. Pembawa sial datang gratis. Angpau ganti panggilanmu 88.000, sedangkan angpauku dulu hanya 1.800. Bukan, angpau ganti panggilan bukan 88.000, ayah bilang padaku. Angpau ganti panggilan diganti emas batangan. Kamu tahu kenapa angpau itu tiba-tiba jadi emas batangan? Karena sebelum pernikahan, Qin Fang minta 88.000 padaku. Aku nggak punya uang. Jadi dia incar emas batanganku. 5 batang emas. Ibu mertua, benarkan aku? Emas batangan itu adalah mas kawin dari ibuku. Aku menyimpannya seperti harta selama 6 tahun. Hasilnya, mereka mas kawinku diam-diam diganti dengan emas palsu, yang asli diberikan pada menantu baru, sebagai uang ganti panggilan, keluarga kalian. Benar-benar menghitung aku sampai ke tulang sumsum. Bah, orang-orang keluarga ini, hati mereka lebih hitam dari tinta, sungguh menjijikkan. Tante, apa yang dia katakan benar? Zhou Ruiyang, Wan Fang, dengar penjelasanku. jangan sentuh aku. Di hatiku,
Aku menganggapmu suami yang sempurna. Kupikir aku bertemu pria terbaik di dunia ini. Sekarang bagaimana aku bisa menerimanya? Bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Aku pertaruhkan seluruh hidupku padamu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Setidaknya dia lebih baik padamu daripada padaku. Selama 6 tahun ini, setiap bulan dia memberiku gaji pokok setelah potong uang jajan 7.000, tapi yang diberikan padamu adalah dividen perusahaan jutaan per tahun. Aku sebagai istri baru tahu hari ini, dia punya saham perusahaan. Foto pernikahan latar nyata, puluhan ribu pesta pernikahan 100 meja di Hotel Bintang 5, gelang giok, bernilai 6 digit dan gaun pengantin custom made yang kau pakai. Zhou Ruyang terhadap pernikahan kedua ini di mana-mana penuh perhatian. Dulu, gaun pengantinku adalah barang bekas sewaan, foto pernikahan difoto dengan paket studio termurah, bahkan tidak punya cincin kawin. Demi ingin punya anak bulan madu denganmu dia bahkan berhenti merokok. Dia bilang demi kesehatan anak? Tapi kau tahu, saat aku hamil begitu mencium bau rokok, muntah parah dia tidak tega berhenti. Dia bilang tidak bisa berhenti karena urusan bisnis suruh aku tahan. 3 bulan lalu dia tiba-tiba berubah membuang rokoknya. Aku bodohnya malah tersentuh. Kukira dia melakukannya untuk aku dan anak. Perhatian yang tidak kamu hargai ini, justru selama 6 tahun ini yang tidak pernah bisa aku harapkan, dia bahkan tidak pernah memasakkan aku sepanci bubur. Aku mengajarinya langkah demi langkah. Dia tidak bisa belajar. Sekarang aku baru sadar, bukan karena tangannya kaku, tapi hatinya sudah miring. Dia sama sekali tidak mau belajar. Ki Yun, aku salah kumohon. Jangan bicara lagi, bisa? Kalau tahu salah, kenapa tidak biarkan aku bicara? Kamu tidak bisa mengatakannya, karena kamu sama sekali tidak merasa bersalah. Rasa bersalahmu sekarang hanya karena kamu ketahuan. Selama 5 tahun penuh, lebih dari 1.800 siang dan malam, kamu punya kesempatan tak terhitung untuk kembali. Pernahkah kamu sekalipun merasa hati nuranimu tersiksa? Tidak pernah kamu dengan tenang membiarkanku menemanimu menderita tapi tidak berniat berbagi kebahagiaan denganku. Dulu ada satu waktu, aku di rumah sakit menggendong anakku yang demam duduk sampai pagi, takut mengganggu istirahatmu, bahkan tidak berani meneleponmu. Tapi hari ini aku baru tahu, saat itu kamu sama sekali tidak sedang istirahat tapi sedang menemani wanita lain. Kamu mengarang kebohongan tentang rotasi perusahaan sebulan, di luar sebulan pulang Zhou Ruyang, di antara 2 wanita, kamu bermain selama 5 tahun, mainmu sangat lancar ya, anakmu dari lahir. Sampai bisa panggil ayah, kamu absen setengah dari waktu itu, demi berselingkuh. Kamu bahkan menghapus keberadaannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Zhou Ruyang, bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Aku sangat mencintaimu, aku memberikan segalanya padamu, kita jelas sudah punya akta nikah. Kau bilang aku adalah Nyonya Zhou yang sah. Wan Fang, akta itu aku. Ada apa? Karena kamu sudah menikah secara sah dengan 2 orang, sepertinya aku bisa menuntutmu atas poligami. Tidak, aku tidak. Wan Fang, akta nikah kita palsu. Aku minta orang membuatkan akta palsu. Apa? Ulangi sekali lagi. Akta nikahnya palsu. Aku yang memalsukannya. Akta nikahku dengan Kyunlah yang asli. Dasar binatang Zhou Ruyang, kau menipuku selama 5 tahun, bagaimana aku nanti, apa yang harus kulakukan? Bohong di 2 sisi, benar-benar tidak becus. Sampai-sampai bikin ijazah palsu, benar-benar patut dihukum. Wan Fang, aku minta maaf padamu, kau masih muda. Pasti bisa dapat yang lebih baik dariku. Pernikahan hari ini, anggap saja tidak pernah terjadi. Mahar 880.000 itu, dan perhiasan itu, kamu tidak perlu mengembalikannya. Anggap saja, sebagai ganti rugi dariku. Ganti rugi untuk 5 tahun masa mudaku? 5 tahun perasaan? Kau bayar dengan uang? Zhou Ruyang, apa kau sudah tanya setujuku atau tidak? Uang yang kau habiskan untuk Su Wan Fang, setiap rupiah, termasuk mahar 880.000 itu semua harta bersama kami sebagai suami istri. Berapapun yang kau habiskan di belakangku, bahkan 1 sen pun, akan ku kejar satu persatu. Li Kyun, pernikahan sudah kuberikan padamu.
Mulai sekarang aku juga milikmu. Apalagi yang kurang? Ganti rugi sekecil ini pun kau tidak mau lepaskan. Zhou Ruyang, apa kau masih belum paham situasi? Kau berselingkuh selama 5 tahun dalam pernikahan, memasukkan dokumen, bahkan berani menikah lagi saat istri masih ada, semua itu termasuk tindak pidana bigami. Kau kira bisa disembunyikan? Banyak mata yang melihat, barusan kau sendiri mengaku membuat dokumen palsu. Semua yang hadir jadi saksi. Betul, kami bisa bersaksi. Orang sampah seperti ini harus dipenjara. Pernah lihat yang tidak tahu malu, tidak pernah lihat yang sekejam ini. Terima saja yang ada. Bisakah saling menjaga muka? Asal kau diam sekarang. Ikut aku pulang. Masalah ini selesai begitu saja. Aku akan kembali ke keluarga. Hidup baik-baik denganmu. Kata-katamu itu, seperti kau memberi sedekah padaku, pria yang tidur satu ranjang, dan satu bantal denganku selama 6 tahun ini. Masih kira aku akan memaafkannya? Kau pikir, kita masih bisa hidup baik-baik? Setelah kau membohongiku selama 5 tahun, diam-diam, di belakangku dan anak, untuk wanita lain, mengadakan pesta pernikahan semegah ini. Apa dasarmu kau pikir? Aku masih bisa tahan, berbaring dengannya di ranjang yang sama. Jangan dekatkan wajah menjijikkanmu itu padaku. Zhou Ruyang, kau sudah kotor. Kau dan Xu Wanfang, kecuali belum punya anak, yang lain, baik yang pantas maupun tidak, selama 5 tahun ini kalian semua sudah lakukan, kan? Setiap kali aku ingat 5 tahun ini, kau terus bersama perempuan lain, berbagi satu pria. Aku mual dan mau muntah. Li Qiyun, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Pertama, saya akan menuntut kembali secara hukum semua harta yang kau berikan pada Xu Wanfang saat menikah, tidak boleh kurang 1 sen pun. Kedua, saya akan menuntutmu atas poligami, semua orang di sini adalah saksi, kau tidak bisa lari. Ketiga, cerai, anak-anak ikut saya, sisa harta bersama, dibagi sebagaimana mestinya. Apa? Li Qiyun, apa hakmu membagi harta anakku? Uang itu semua hasil kerja kerasnya. Kau menikah selama 6 tahun. Apa kau pernah menghasilkan uang sendiri? Cerai boleh, tapi mau harta, mimpi saja. Uang itu, hasil kerja keras anakku, dia banting tulang di luar, kau seenaknya minta bagi. Li Qiyun, kau benar-benar tidak tahu malu. Begitu soal uang, dua muka serakah ini masih saja sama. Karena kalian berdua tidak tahu apa-apa. Baiklah, saya jelaskan. Apa hak saya? Berdasarkan yang saya pegang ini, buku nikah yang asli, saya istri sah Zhou Ruibang, yang diakui hukum. Ibu mertua, soal pembagian harga, bukan seenaknya bilang tidak mau memberi lalu tidak jadi. Jangan bawa-bawa hukum. Apa itu hukum? Saya tidak paham itu. Yang saya tahu, itu uang hasil keringat anak saya. Kau mau cerai boleh. Sekarang juga angkat koper dan pergi. Jangan harap dapat 1 sen pun dari keluarga Zhou. Karena tidak bisa diajak bicara, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kita tempuh jalur hukum. Lihat semua. Ini wajah asli menantu saya. Biasanya pura-pura berbakti begitu berubah. Mau menguras habis harta anak saya. Nilailah sendiri. Apakah dia pantas mendapat uang ini? Setiap hari raya beli baju murahan kasih angpau. Kau pikir itu sudah berbakti? Itu memang kewajibanmu. Kau sudah menikah ke keluarga Zhou, melayani mertua sudah seharusnya. Kau bisa lanjutkan pernikahanmu. Pengacara Wang, saya butuh Anda menangani kasus poligami dan penipuan. Saya mau menggugat suami saya, Zhou Ruyang. Baik, Nona Li, apa tuntutan Anda? Saya minta semua dikembalikan milik saya dan anak-anak harta bersama suami istri. Saya ingin dia membayar atas kebohongan dan pengkhianatannya. Baik, tidak masalah. Kasus ini saya ambil. Tolong segera kumpulkan bukti dan serahkan pada saya. Baik, Keluarga ini bukan orang baik. Begitu juga Qin Fang. Masih ngotot dan membuat masalah. Betul sekali. Bikin acara pernikahan ulang sebesar itu, kalau saja istri sahnya tidak muncul, tidak akan tahu kalau ini poligami. Benar-benar tidak tahu malu. Yang paling menderita adalah pengantin wanitanya. Nikah yang seharusnya baik-baik saja,
malah mengalami masalah seperti ini. Benar-benar memalukan sekali. Palsu. Semuanya palsu. Zhou Ruyang, siapa yang mau menikah denganmu? Kamu penipu? Nah, ini dia. Pengantin wanitanya kabur. Benar-benar baru kali ini lihat, pernikahan paling memalukan sepanjang sejarah. Tidak ada yang sebanding. Dosa banget, sungguh dosa. Pernikahan yang seharusnya indah, kenapa jadi begini? Jangan bicara lagi, masih kurang malu, cepat pulang. Semuanya sudah terlambat. Setiap bulan, gaji bersih 17.000 untuk kebutuhan rumah tangga, 3.000 untuk acara sosial. Zhou Ruyang, kamu benar-benar suami yang hemat. Sebelumnya, tidak pernah membongkar barang-barang Zhou Ruiyang. Baru sekarang sadar. Dia dengan terang-terangan meletakkannya di laci. Bu, kita mau kemana? Ayah di mana? Sayang, ayah sedang dinas keluar kota. Ibu ajak kamu pindah tempat tinggal, ya? Xingyu, anak baik. Xingyu, kalau ayah dan ibu bercerai, kamu ikut ibu atau ayah. Ayah jarang di rumah menemani aku. Aku mau ibu. Baik, ikut ibu. Nona Li, Anda datang. Barang-barangnya ada di sini semua. Semua ada di sini. Gelang giok 880.000 sebagai mahar, dan semua barang berharga yang dia berikan padaku. Semua sudah dikemas, aku tidak menyentuh sedikit pun. Nona Li, sungguh, aku sebelumnya benar-benar tidak tahu. Dia orang seperti ini. Aku selalu mengira dia hanya punya aku seorang. Sekarang kamu tahu. Ya, sekarang aku tahu. Dia menghancurkan hidupku juga. Semua orang tahu aku ditipu. Aku jadi bahan tertawaan seantero kota. Aku janji, mulai sekarang tidak akan ada hubungan lagi dengannya. Jika kamu butuh kesaksian dariku, aku bisa kooperatif. Kamu kembalikan barang-barang ini padaku. Itu kerjasama yang terbaik. Saya akan minta pengacara menghitung barang-barang ini. Tenang saja. Nona Li, maaf. Tolong percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku juga tidak ingin menjadi orang ketiga di antara kalian. Aku tahu kamu juga korban. Yang harus minta maaf bukan kamu. Itu si brengsek. Terima kasih. Dengar nggak soal pernikahannya kemarin? Sudah tersebar di seluruh internet. Malu banget. Beberapa orang benar-benar mempermalukan perusahaan. Halo, Pak Wang. Zhou Ruyang, ke kantorku sebentar. Baik, Pak Wang. Duduk. Zhou Ruyang, menyangkut masalah pribadimu di masyarakat, menimbulkan dampak yang sangat buruk, telah merusak reputasi perusahaan secara serius. Banyak mitra telah menyatakan dengan jelas, meragukan moral pribadimu, dan khawatir dengan kerjasama dengan perusahaan kami. Pak Wang, ini urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Aku sudah banyak berkontribusi untuk perusahaan. Sekarang urusan pribadimu bukan lagi urusan pribadi, tapi skandal seluruh industri. Perusahaan tidak bisa menanggung dampak negatif yang kamu bawa. Setelah diputuskan oleh manajemen, perusahaan akan segera memutus kontrak kerjamu. Dipecat, Pak Wang, kamu tidak boleh begini. Aku bekerja mati-matian untuk perusahaan selama 6 tahun. Bagian HR akan mengurus prosedur selanjutnya denganmu. Rapikan barangmu, cepat pergi. Lao Zhou, katakan padaku, katakan. Orang-orang di luar, apakah masih mengawasi kita? Aku merasa ada yang mengintip dari jendela. Jangan curiga yang tidak-tidak. Apa yang menarik untuk dilihat, Zhou Ruyang si brengsek itu, telah mempermalukan keluarga Zhou. Kamu masih bilang tidak? Ini semua karena kamu biasanya terlalu memanjakannya. Sekarang jadi begini. Kita berdua juga jadi tidak bisa menatap orang lain. Aku yang salah. Saat kamu biasanya mengatakan kata-kata kasar itu, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Saat kamu menukar emas batangan milik orang, kenapa tidak memikirkan apakah akan ketahuan? Sekarang masih punya muka menyalahkanku? Sudahlah, takut mati tidak berani keluar, kita juga harus makan, kan? Aku pergi belanja sayur.
Bukankah ini Pak Tua keluarga Zhou, berani juga keluar? Beberapa orang melakukan hal yang tidak tahu malu, jangan salahkan orang lain jika dicibir. Dengar anak laki-lakinya menipu nikah dan memalsukan dokumen, kedua orang tua juga ikut merencanakan harta orang lain. Satu keluarga bukan orang baik, sekarang memang pantas. Kyun, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu datang untuk apa? Keluar. Kyun, kumohon dengarkan penjelasanku 5 tahun ini. Aku sudah buta hati, terpesona oleh setan. Aku salah, aku benar-benar salah. Penjelasan? Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Zhou Ruyang, bukankah kamu sudah mengutukku mati? Sekarang kamu kembali memohon padaku untuk apa? Bukan begitu, aku ditipu oleh perempuan Xu Yuanfang itu ditipu. Sekarang aku sudah putus dengannya sama sekali. Putus total, orang yang kucintai selalu adalah kamu. Putus? Di pesta pernikahan saat kamu bilang cinta padanya seumur hidup, kenapa tidak berpikir untuk putus dengannya? Kyun, demi hubungan suami istri kita bertahun-tahun, beri aku kesempatan ya. Aku rela menyerahkan semua harta, kartu gajiku, dividenku, semua uang aku berikan padamu. Kumohon, maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang hanya membuatku mual. Keluar. Segera keluar. Hilang dari depanku. Kyun, demi anak-anak, demi rumah tangga kita. Zhou Ruyang, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mendekatiku dan anak-anak lagi, aku akan segera lapor polisi. Aku akan membuatmu membayar semua yang telah kamu lakukan dengan harga berlipat ganda. Lee Kyun, kamu harus bertindak sekasar ini? Keluar. Lee Kyun, bukakan pintu. Kamu tidak bisa berlaku seperti ini padaku. Kamu pikir kamu bisa hidup enak? Aku bilang padamu, tidak mungkin. Seumur hidup jangan harap aku. Bukankah kamu ingin cerai? Aku malah tidak mau cerai. Pernikahan ini tidak akan kuakhiri. Seumur hidup aku akan bersamamu sampai akhir. Meskipun aku mati, aku akan mengikatmu erat di sisiku. Ikut tenggelam bersamaku membuatmu seumur hidup tidak akan tenang. Zhou Ruyang, apa kamu salah paham sesuatu? Salah paham apa? Kamu pikir dengan menunda cerai kamu bisa mengendalikanku? Bisa menjebakku? Zhou Ruyang, kamu melakukan kejahatan poligami, pemalsuan akta nikah, penipuan dalam pernikahan. Setiap tuduhan cukup untuk membuatmu mendekam beberapa tahun. Kamu benar-benar pikir kamu bisa mengikatku? Jika berani menggangguku lagi, aku akan segera menyerahkan semua bukti ke polisi. Coba lihat, siapa yang akan lari lebih dulu. Bagaimana keadaan anak? Apakah Lee Kyun sudah memaafkanmu? Mana mungkin dia memaafkan. Dia bahkan ingin memasukkan aku ke penjara. Apa? Dia berani? Apa yang tidak berani dia lakukan? Dia itu gila. Dia ingin menghancurkanku, menghancurkan keluarga Zhou kita. Lalu bagaimana? Ini benar-benar memaksaku ke jalan buntu. Dia ingin menghancurkanku. Kalau begitu, aku juga akan membuatnya membayar. Aku tidak akan pernah membiarkannya puas. Ruyang, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah dia ingin membuat masalah besar? Kalau begitu, kita ikut saja. Sampai hancur berantakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sialan, apa dosa keluarga Zhou kita sehingga begini? Menikahi orang yang tidak tahu berterima kasih. Semuanya, lihatlah. Ayo lihat semuanya. Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita sekejam ini? Wanita itu, Lee Kyun. Keluarga Zhou kami memberinya sepenuh hati. Memperlakukannya seperti anak sendiri. Tapi dia, setelah bertahun-tahun menikah, tidak pernah menganggap kami sebagai orang tua. Setiap hari raya pun tidak pernah menelepon. Apalagi datang menjenguk. Benar-benar tidak berbakti. Dia juga selingkuh dalam pernikahan. Dengan laki-laki lain tidak jelas hubungannya. Ketahuan oleh anak kita. Dia marah dan malu, malah memfitnah balik. Menguasai seluruh harta keluarga Zhou. Uang tabungan masa tua kami. Semua dibawa kabur. Membuat anak kita hancur reputasinya. Tidak punya apa-apa. Kami berdua tua kehilangan tempat tinggal. Tidak makan, tidak minum. Menganiaya dua orang tua. Sudah tidak manusiawi. Lee Kyun ini keterlaluan. Mana ada menantu seperti itu? Dia seorang wanita, hatinya terlalu kejam. Keluarga Zhou kami buta, sampai membawa wanita jahat seperti ini masuk ke dalam keluarga.
Kami berdua tua. Sekarang bahkan tidak punya uang untuk berobat. Semuanya, lihatlah. Inilah wanita kejam itu. Bukti nyata yang membuatku, nenek tua, marah begini. Ini Li Kyun. Dia membuatku, nenek tua, sakit karena marah. Dia yang tidak memberi uang, tidak peduli kami. Kami sudah tua, sakit parah karena marah padanya. Sekarang tidak punya tempat tujuan, hampir mati kelaparan dan sakit. Dia benar-benar pria kejam yang tidak bertanggung jawab. Dia membuat kami tidak bisa hidup. Kalian mau apa di sini? Kamu pembawa sial? Kamu masih punya muka keluar? Semua lihat sini, itu dia, wanita jahat ini menghancurkan keluarga kami. Kamu menantu jahat dan tidak tahu terima kasih. Kalian penjahat yang duluan mengadu, kalian punya bukti. Istri kamu tidak apa-apa? Semua lihat, istriku sudah punya keracunan dan angina pectoris. Tidak tahan marah. Wanita jahat ini mau memaksa kami mati. Kelihatannya tidak ringan, seberapapun ributnya, tidak boleh memaksa orang seperti ini, sudah keterlaluan. Orang tua memang lemah. Mana tahan dengan rangsangan seperti ini. Kebetulan aku belajar pertolongan pertama. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Tidak perlu pura-pura baik. Kamu mau membunuh dengan memanfaatkan momen ini. Kakek, sekarang bukan waktunya. Yang penting selamatkan nyawa. Benar, panggil ambulans sudah terlambat. Cepat selamatkan dia. Kamu yang menghalangi aku. Apa jangan-jangan dia pura-pura? Kalau pura-pura mati, aku buat kamu berhenti pura-pura. Ya ampun, sakit sekali Li Kyun. Ini mau membunuh? Mana mungkin, ini kan pertolongan. Lihat, kamu sembuh seketika. Tidak perlu panggil ambulans. Ini pembunuhan berencana. Kamu sengaja menyakiti orang tua. Banyak orang lihat. Kamu siap-siap masuk penjara. Benar sekali. Kamu ingin membuatku mati kesakitan. Dasar hitam hati. Tunggu, tadi bilang pingsan karena marah. Ya, kenapa tekan langsung hidup, berteriak keras, jelas pura-pura. Pura-pura pingsan mau tipu, malah balik menuduh. Semua melihat fakta ada di depan mata. Pakai cara begini mau lolos. Arahkan opini publik. Memang tidak tahu malu. Pura-pura pingsan nenek ini terlalu tidak tahu malu. Di depan banyak orang malah pura-pura jatuh. Ya, bilang menantu bikin sakit, aku lihat badannya lebih kuat dari siapapun, itu cuma ngamuk. Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar sakit jantung. Masih pura-pura, aktingnya palsu banget. Kau pikir kami bodoh, tidak tahu malu sampai segitunya. Dia menangis, dan bilang menantunya tidak berbakti. Betul. Betul. Katanya nenek malang, katanya harta dibawa kabur. Semua itu omong kosong, penipuan. Menurutku kalian pantas hancur. Kalian, jangan dengar omongannya. Fakta sudah terlihat semua. Kalian tidak bisa mengelak. Semuanya. Apa yang mereka katakan sebelumnya adalah fitnah. Kenyataannya justru sebaliknya. Mantan suamiku selingkuh saat menikah. Dia juga memasukkan kematian aku dan anakku. Menikah dengan orang lain, mereka tahu, dan bahkan membantu. Dia menipuku selama 5 tahun. Apa? Poligami? Benar. Mereka memfitnahku tidak berbakti, merampas harta. Semua untuk menutupi poligami anak mereka. Fakta penipuan. Kupikir, mana mungkin kebetulan. Begitu ditekan langsung sadar. Ternyata semua bohong. Sangat keji. Keluarga ini benar-benar brengsek. Menganiaya seorang gadis seperti ini? Aku tidak minta kalian melakukan apapun, hanya minta kalian melihat fakta. Jangan tertipu kata-kata manis mereka. Aku sudah menempuh jalur hukum. Aku akan menuntut keadilan untuk aku dan anakku. Ayo, kita cepat pergi. Benar-benar dosa. Tunggu saja. Bagaimana keadaan orang tua? Berhasil? Jangan tanya, semuanya berantakan. Kita jadi malu tanpa alasan. Semua salahmu. Semua salahmu yang selalu memanjakan Zhou Ruiyang. Kalau bukan karena kau selalu menuruti dia, membiarkan dia seenaknya di luar, dia tidak akan membuat masalah seperti ini. Kenapa kita repot-repot? Keluar memfitnah orang lain. Salahku dulu.
Siapa yang menangis minta ganti menantu? Siapa yang menukar emas batangnya? Kamu yang serakah, jadi membuat orang putus asa. Aku serakah? Kau pikir kau suci? Bukankah itu kamu? Setiap hari bilang Lee Kyun tidak mengerti. Tidak pantas untuk anak kita. Di mana-mana mempersulit. Kalau bukan karena kau mengusirnya, keluarga Zhou tidak akan jatuh seperti ini. Kamu? Semua karena kamu? Aku? Semua karena Lee Kyun. Perempuan jalang itu. Dia pembawa sial dari lahir. Rumah tangga yang baik hancur karena dia. Bu, bangunlah. Jangan menakutiku. Sayang, kau tidak apa-apa, sayang. Hidup, masih hidup. Aku panggil ambulans. Ibu dan ayah, semua karena aku. Semua karena aku yang menghancurkan keluarga ini. Aku pikir aku bisa menutupi semuanya. Aku pikir dia tidak akan pernah tahu. Halo, Ngapain telepon di siang bolong? Kyun. Asal kamu mau memaafkanku, aku akan lakukan apa saja. Aku yang salah. Baik, aku bisa memaafkanmu. Tapi aku punya satu permintaan. Katakan saja. Kamu harus pergi dengan tangan kosong. Dan hak asuh anak jatuh padaku. TN, Zhou Ruiyang. Ini adalah surat perjanjian perceraian Anda dan Nona Lee Kyun. Berdasarkan permintaan Anda sebelumnya, Nona Lee setuju untuk menyelesaikan secara damai mengakhiri hubungan pernikahan dan tidak akan menuntut pidana Anda. Apa benar tidak ada yang tersisa untukku? Zhou Ruiyang, bukankah kamu sudah bilang ke pengacara Wang bahwa kamu bersedia berkompromi tanpa syarat? Aku tidak keberatan. Nona Lee, apakah ada yang ingin ditambahkan? Zhou Ruiyang, hari ini kita menandatangani perjanjian ini, mulai sekarang Aku peringatkan kamu, jika nanti kamu berani mengganggu aku dan keluargaku, aku tidak akan mentolerir. Aku mengerti. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan pernah mengganggumu dan anak lagi. Nona Lee, sisanya biar saya urus. Terima kasih, pengacara Wang. Belenggu 6 tahun akhirnya lepas. Zhou Ruiyang, keluarga Zhou tidak ada hubungan lagi denganku. Kyun, kamu datang tepat waktu. Kinerja kuartal kemarin bagus, bos baru saja memujimu dalam rapat. Ini adalah proyek inti untuk kuartal depan. Aku merekomendasikanmu ke bos, kamu yang memimpin. Ini adalah tugas yang menguntungkan. Jika berhasil, pasti ada satu slot promosi untukmu di akhir tahun. Kyun, kenapa tiba-tiba kamu mau resign? Manajer, aku sudah mempertimbangkannya matang-matang. Pekerjaan ini memang bagus, tapi aku ingin mengembangkan ke arah lain. Lapangan kerja di Kyun sekarang sangat sulit. Kamu pasti tahu, kalau kamu pergi sekarang, mencari kerja tidak mudah. Begini saja, asal kamu tetap di sini, saya jamin bulan depan saya akan mengajukan ke HR untuk menaikkan jabatan dan gajimu. Manajer, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Sebentar lagi saya akan mengajukan surat pengunduran diri, tolong disetujui ya. Lalu apa rencanamu ke depan? Saya berencana untuk memulai usaha sendiri. Kalau begitu, saya hanya bisa mendoakan semoga beruntung. Nanti kalau sukses, jangan lupa ajak saya ya. Baik. Hidup ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Keluarga yang baik menjadi hancur. Itu karena kau bersikeras sendiri, sampai begini keadaannya. Sekarang siapa yang bisa disalahkan? Kau masih malu-maluin menyalahkanku? Semua gara-gara anakmu, belajar gaya orang lain, main dua hati. Kalau tidak begitu, masih ada orang yang melayani kita. Nyaman sekali, bukan? Sekarang jadi begini, anak dipecat, istri juga hilang, kemana-mana hanya gunjingan orang. Kami berdua tua-tua tak bisa menengadah. Lihatlah anakmu yang kau didik dengan baik. Sekarang cuma sembunyi di rumah minum-minum. Tidak berguna. Benar-benar tidak berguna.
Ya, aku memang tidak berguna. Aku telah menghancurkan segalanya. Mulai dari nol pun kenapa? Kedepannya, hidupku akan aku tanggung sendiri. Bully, kabar baik, kita dapat. Ini proyek besar pertama perusahaan kita. Klien sudah mengirimkan kebutuhan proyeknya. Baik, ini awal yang baik bagi kita. Kita harus bekerja keras sepenuhnya, sukses di langkah pertama. Tapi Bully, waktunya agak sempit. Tugasnya juga berat. Tidak ada tapi. Ini peluang. Malam ini, kita selesaikan draft awal. Rencana ini membawa semua harapanku dan anakku. Bu, kamu belum tidur? Sayang, kenapa belum tidur? Ibu sedang sibuk kerja. Aku ingin menemani ibu. Singyu ibu pasti akan memberimu kehidupan yang lebih baik. Halo, saya Lee Ki-yun. Direktur Lee, proposal Anda sudah kami lihat, sangat brilian. Benar-benar melebihi ekspektasi kami. Kami sangat puas dengan proposal ini. Selamat, Direktur Lee, kami menantikan kerjasama pertama dengan perusahaan Anda. Terima kasih banyak. Kami juga akan berusaha maksimal. Pastikan proyek selesai dengan lancar. Berhasil. Kita berhasil. Direktur Lee, tadi telepon dari pihak mitra kan? Proyek sudah dipastikan. Sudah dipastikan, proposalnya lolos dengan lancar, secara resmi mencapai kerjasama. Bagus sekali lembur selama ini untuk merevisi proposal, akhirnya tidak sia-sia. Beberapa waktu lalu masih khawatir tidak dapat pesanan. Sekarang perusahaan kita akhirnya bisa berdiri kokoh. Berkat kerja lembur kalian semua, kerjasama yang baik. Jasa ini milik setiap orang di sini. Malam ini kita makan bersama untuk tim building. Rayakan dengan baik. Bekerja dengan Direktur Lee, pasti ada harapan. Betul. Ini tidak mungkin. Hari-hari tidak dapat kerja, hanya nganggur di rumah. Apa yang tidak mungkin? Kenapa? Kenapa dia masih bisa hidup seenak ini? Keluarga kita dihancurkan seperti ini, dia bahkan mendirikan perusahaan. Tidak, dia mengambil semua uang keluarga kita. Bagaimana dia masih bisa hidup mewah? Zhou Ruiyang, apa kau masih laki-laki? Bu, menyesal pun tidak berguna. Sekarang sudah bercerai. Uang juga sudah diberikan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bukannya kamu dulu punya teman baik di universitas? Sekarang dia jadi bos sendiri? Cari dia. Lihat apakah ada cara untuk menghancurkan Lee Ki-yun. Ruiyang, lama tidak bertemu. Kenapa tiba-tiba mencariku? Tianyu, kamu tidak tahu apa yang aku alami selama setengah tahun ini. Aku dikhianati oleh mantan istriku. Lee Ki-yun, Selain dia, siapa lagi? Wanita licik dan kejam itu. Sejak awal sudah memperhitungkanku, membuatku dipecat dan mengambil semua uangku. aku dengar kamu, yang pertama menipu pernikahan. Semua itu adalah jebakannya. Dia hanya ingin menghancurkan saya sepenuhnya. Sekarang dia menggunakan uang yang dirampasnya dariku, mendirikan perusahaan dan meraup keuntungan besar. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Nama baik hancur. Tianyu, kita saudara selama ini, kamu di media, informasi lancar, pasti tahu, perusahaannya sekarang berkembang pesat, itu semua uangku yang aku cari dengan susah payah. Kenapa dia seorang wanita? Kenapa merebut semua hasil jerih payahku? Dia memang sedang kuat sekarang, pengaruhnya besar pada industri. Tianyu, bisnisnya semakin besar, kedepannya jelas akan merebut pasar dari perusahaannya, merebut sumber daya. Dulu waktu kuliah, kamu jatuh ke sungai, aku pernah menyelamatkanmu sekali. Koneksimu luas, caramu banyak. Bisakah kau tolong saudaramu ini? Kebangkitan Shingun Media memang terlalu cepat. Sudah mulai merebut pangsa pasar.
hutang budi pada Zhou Ruiyang memang harus dibayar. Kalau bisa merebut sumber daya Xingyun Media, itu akan jadi dua keuntungan sekaligus. Ruiyang, karena kau saudara, urusanku, aku tidak akan tinggal diam. Katakan, bagaimana kau ingin aku membantumu? Aku ingin membuatnya tidak punya apa-apa, mengembalikannya ke bentuk asal, menghancurkan perusahaannya, uang yang direbutnya yang seharusnya milikku, semua harus kukembalikan. Rencana ini, perbaiki detailnya lagi, seharusnya sudah oke. Bully, kabar baik yang luar biasa. Proyek besar tahunan merek yang kita kejar selama 2 bulan, kemajuan kerja, samanya melampaui ekspektasi. Oh, bagaimana tanggapan penanggung jawab mereka? Pihak merek tingkat atas sangat mengakui rencana kita. Sudah ada kesepakatan lisan untuk kerjasama. Tak sampai 3 hari, bisa resmi menandatangani kontrak. Bagus, bagus sekali. Semua, terima kasih atas kerja kerasnya. Untuk tindak lanjut, persyaratan kualifikasi, dokumen, detail implementasi, semua diawasi ketat, tidak boleh ada kesalahan di setiap tahap. Pastikan semuanya berjalan lancar. Tenang, Bully. Kami pasti akan berusaha maksimal. Mau merebut kontrak besar tahunan dari grup kita? Aku ingin lihat kemampuan kalian. Mulai rencana. Mulai dari orang inti Xingyun Media terlebih dahulu. Rekrut orang kunci proyek dengan gaji tinggi, aku ingin perusahaannya kacau balau dulu. Maaf, Bully, kami beberapa orang sudah mempertimbangkan matang-matang, memutuskan untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Mengundurkan diri? Sekarang proyek sedang dalam tahap kritis, kontrak besar tahunan hampir ditandatangani. Kenapa kalian tiba-tiba membuat keputusan ini? Maaf banget, Pak Li, kami sudah memutuskan. Iya, Pak Li. Pak Li, ada masalah besar. Ada apa? Orang-orang yang mengundurkan diri. Mereka membawa draft rencana kontrak besar tahun ini. Semuanya dibawa pergi. Kami sekarang benar-benar tidak bisa menemukan dokumennya. Proyeknya benar-benar nggak bisa jalan lagi. Apa? Selesai. Pilar utama pergi, dokumennya juga hilang. Kontrak besar ini pasti batal. Xingyun Media baru saja mulai bangkit. Sekarang mau bangkrut lagi? Halo. Pak Li, dengan menyesal saya memberitahu Anda, mengenai kerjasama kita, resmi dibatalkan. Dibatalkan? Bisakah Anda memberi saya alasan yang jelas? Proposal kami sudah mendapatkan pengakuan tinggi dari perusahaan Anda. Maaf, Pak Li, kami mendapat informasi bahwa tim inti perusahaan Anda baru-baru ini banyak berubah. Kami meragukan kemampuan perusahaan Anda untuk memenuhi kewajiban. Perubahan personel? Itu tidak akan mempengaruhi kerjasama spesifik kita. Maaf, kami tidak bisa mempertaruhkan risiko proyek pada perusahaan yang tidak stabil. Maaf, ini keputusan final perusahaan. Pak Li, berita buruk. Berita yang lebih buruk. Bilang, Kontrak besar tahun itu direbut oleh Xinghai Media. Xinghai Media. Benar. Itu Pak Zhao Tianyu. Sekarang di kalangan industri pada bilang, kalau semua pilar inti perusahaan kita kabur, dokumen penting juga dibawa mereka. Bilang perusahaan kita bakal bangkrut. Banyak klien lama yang dengar kabar, mulai menunggu. Gak kunjung merespon kabar kerja sama kita. Mereka kira kita sudah gak mampu. Kita harus gimana dong? Bertubi-tubi kejadian begini, kontrak besarnya juga hilang. Perusahaan kita kayaknya nggak bakal kuat. Iya nih, tim inti sudah nggak ada. Proyek juga batal. Aku jadi agak pengen cari kerjaan lain. Baru aja mulai bangkit. Nggak nyangka ketemu masalah begini. Pasti ada orang di belakang ini. Aku tahu, kalian semua pasti panik sekarang, dan juga bingung. Tapi aku bisa bilang dengan jelas kepada kalian semua. Ini bukan kecelakaan. Ini sudah direncanakan. Dengan tujuan menargetkan kita, ingin menghancurkan perusahaan kita sepenuhnya, ingin membuat kita tidak punya apa-apa. Kalian semua tenang bekerja dulu. Jangan panik sendiri. Aku janji kepada kalian semua, aku pasti akan menyelidiki siapa orang di balik ini. Aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Pak Zhao, di Xingyun Media sana, karyawan inti sudah semua mengundurkan diri. Proyek besar tahunan itu berhasil kita rampas. Xingyun Media tidak seberapa, lanjutkan menyebarkan berita,
Aku ingin membuat perusahaannya benar-benar tidak bisa berjalan. Tidak bisa menghasilkan 1 sen pun. Hei, Tuan Lee, dengar perusahamu akhir-akhir ini banyak masalah. Proyek tahunan direbut, karyawan inti juga kabur semua. Rasanya tidak enak kan? Kamu Lee Kyun juga mengalami hari seperti ini ya? ada urusan bilang langsung. Tidak ada waktu untuk ngobrol santai denganmu. Lee Kyun, jangan kira setelah kamu bercerai bisa berjalan mulus. Kamu pikir memulai usaha itu semudah itu? Kamu tunggu saja bangkrut. Gila ya? Zhou Ruyang, Zhao Tianyu, apakah mereka berdua saling kenal? Xiao Song, Bully, ada perintah. cari tahu. Karyawan yang mengundurkan diri, pesanan dibajak. Apakah Zhou Ruyang yang main curang di belakang? Zhou Ruyang, tapi dia, bukankah dia sudah? Jangan pedulikan dia sekarang seperti apa. Fokus periksa semua transaksi terbarunya. Semua orang yang pernah dia hubungi. Terutama orang di industri media, aku ingin tahu siapa yang membantunya. Siapa yang melawan kita. Segera kerjakan. Baik. Bully, sudah jelas. Bilang. Mengambil karyawan inti, dalang di balik perampasan proyek, adalah Zhao Tianyu. Dia dan Zhou Ruyang adalah saudara angkat. Selain itu, dia menyebarkan gosip di luar. Bilang, tim inti kita bubar, rencana kasar, sama sekali tidak punya kemampuan untuk memenuhi kontrak. Sengaja merusak reputasi kita. Sengaja memaksa perusahaan bangkrut. Zhao Tianyu, Zhou Ruyang. Ternyata mereka. Asisten Song kamu selanjutnya fokus mengatur data selidiki perusahaan Zhao Tianyu. Selidiki? Apa? Tentang dia? Semua bukti pelanggaran yang mungkin ada, penawaran palsu sebelumnya, catatan penjiplakan, ide, dan juga celah kontrak yang mencurigakan. Kita harus memiliki bukti yang konkret, baru punya keberanian untuk membalikkan keadaan. Mengerti. Saya segera mengerjakannya. Ibu Li, dari pihak Zhao Tianyu, dia meminta bertemu dengan Anda. Katanya, ada beberapa hal yang ingin dibicarakan langsung. Dibicarakan langsung datang, baik, bilang padanya, saya akan datang, saya ingin lihat apa yang dia mau. Ibu Lee, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya dengar grup Sinyun baru-baru ini mengalami masalah. Berita Pak Zhao memang cepat. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Namun Ibu Lee, melihat situasi Anda sekarang, perusahaan sepertinya sulit bertahan. Tim inti pergi kontrak besar direbut orang, benar-benar dalam negeri dan luar negeri bermasalah. Pak Zhao, bicara langsung saja. Kalau begitu, bagaimana kalau saya bantu Anda? Saya cukup tertarik dengan perusahaan media. Sinyun Anda ini bersedia membeli dengan harga murah. Dengan begitu, setidaknya Anda yang baru memulai bisnis, tidak akan kehilangan semuanya. Setidaknya Anda masih bisa mendapatkan sejumlah uang. Bisnis ini tidak rugi. Tidak perlu Pak Zhao, perusahaan saya tidak akan dijual. Lee Kyun, jangan tidak tahu terima kasih. Situasi sekarang, jika kamu terus bertahan, kamu hanya akan kalah lebih parah. Kamu seorang wanita, membawa anak. Untuk apa? Zhao Tianyu, apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri tahu, jangan berpikir bisa menutupi segalanya. Ibu Li, semua bukti sudah terkumpul. Orang itu, Zhao Tianyu, benar-benar penuh celah. Ini dia. Di tahun-tahun awal bukti kuat menjiplak desain asli pesaing. Dan juga setelah menandatangani kontrak catatan pelanggaran kontrak secara sengaja. Dan juga akun-akun ini penuh dengan celah bukti yang tersimpan semuanya. Mencurigakan. Bukti-bukti ini Cukup untuk membuatnya di industri gagal total. Dia pasti tidak bisa lolos. Zhao Tianyu dan Zhou Ruyang bekerja sama sengaja ingin menjatuhkan saya, ingin membuat saya tidak punya jalan. Mereka pikir dengan begini bisa menghancurkan saya sepenuhnya. Kalau begitu biarkan mereka lihat apa itu serangan balik yang sesungguhnya. Bukti-bukti ini, kita harus memastikan ia bisa berfungsi maksimal. Bully, silakan perintah. Draft desain yang diplagiat catatan pelanggaran kontrak secara sengaja kirimkan secara anonim ke asosiasi industri.
Aku ingin Zhao Tianyu, namanya, menjadi sangat buruk di industri, tak bisa menegakkan kepala lagi. Adapun perusahaannya, kejanggalan dalam pembukuan. Langsung laporkan ke otoritas pajak, biarkan mereka menyelidiki secara tuntas masalah penggelapan pajak Zhao Tianyu. Selain itu, siapkan satu set dokumen, beritahukan secara diam-diam kepada semua mitra merek yang bekerja sama erat dengan Zhao Tianyu. Aku ingin mereka tahu, bekerja sama dengan Zhao Tianyu akan menghadapi risiko sebesar apa dan kerugian. Reputasi. Mengerti, aku segera mengaturnya. Pergilah, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Pak Zhao, ada masalah besar. Semua merek mitra kita bilang akan menghentikan kerja sama secara darurat. Proyek yang sedang berjalan juga dihentikan total. Apa? Semua dihentikan? Ini tidak mungkin, mereka sudah tanda tangan kontrak. Zhao Tianyu, perusahaanmu melakukan plagiat pelanggaran kontrak penggelapan pajak. Merek kami tidak akan pernah bekerja sama dengan orang sepertimu dan perusahaan macam ini. Saya sekarang menghentikan semua kerja sama denganmu. Selanjutnya, kami akan menempuh jalur hukum untuk menuntut tanggung jawab pelanggaranmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sial, kenapa tidak ada yang bisa dihubungi? Pak Zhao, semua pinjaman bank tidak disetujui. Dana di rekening kita sudah tidak cukup untuk membayar gaji karyawan bulan depan dan biaya operasional sehari-hari. Apa? Bank juga memutus? Berani mereka? Mereka bilang, terpengaruh berita negatif perusahaan kita belakangan. Ini risiko dinilai terlalu tinggi. Arus kas benar-benar putus. Pak Zhao Ligong dari bagian teknis dan manajer Zhang dari bagian pemasaran mereka. Mereka sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Lebih dari separuh orang di kantor sudah pergi. Arus kas putus. Karyawan juga pergi. Kalian sedang apa? Pak Zhao, perusahaan sudah berhenti beroperasi, apa gunanya kita tetap tinggal? Gaji saja tidak bisa dibayar. Seluruh industri sudah tahu apa yang terjadi pada perusahaan kita. Siapa lagi yang mau kerja sama dengan kita? Halo, Pak Zhang pengacara? Pak Masih Zhao, ada cara hukum tidak? sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang seluruh industri sudah tahu perbuatan keji Anda. Tidak ada yang berani bekerja sama dengan Xinghai. Media kredit pribadi Anda juga sudah hancur total. Bahkan jika Anda menjual aset dengan harga murah juga tidak bisa menutup lubang besar ini. Kalau perusahaan saya, Perusahaan sudah bangkrut terpaksa masuk proses likuidasi Anda sendiri karena banyak pelanggaran masuk dalam daftar hitam industri. Bully, lihat. Kasus baru kita begitu dirilis, responsnya sangat bagus. Sebelumnya dihalangi rumor klien yang menunggu, semua kembali untuk bernegosiasi kerjasama. Mereka bilang, kasus orisinal kita dengan para penjiplak itu, benar-benar perbedaan langit dan bumi. Kekuatan adalah jawaban terbaik. Benar dan Bully. Yang sebelumnya Anda suruh kami hubungi merek-merek besar itu. Dengar Zhao Tianyu, sudah bangkrut total sekarang. Semuanya aktif menghubungi kita. Berharap kita bisa mengambil alih pesanan berkualitas tinggi mereka yang tertunda oleh Zhao Tianyu. Sudah diduga. Bully, perusahaan kita tidak hanya selamat dari krisis, malah semakin naik. Sekarang klien yang membuat janji sudah penuh sampai bulan depan, nama juga lebih terkenal dari sebelumnya. Setelah pengalaman ini kita akhirnya di industri berdiri kokoh. lihat apa yang kau lakukan, perusahaanku hilang, semua jerih payahku semua kau hancurkan. Perusahaanmu, apa hubungannya denganku? Itu kau sendiri yang menjiplak, melanggar sendiri pantas. Aku bersusah payah menjatuhkan Li Qiun untuk siapa? Bukankah untuk melampiaskan amarahmu, membantumu merebut kembali harta? Sekarang perusahaanku bangkrut tidak punya apa-apa, semua salahmu? Kau seorang bos perusahaan besar, malah tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Kau berani bicara? Kau pikir kau siapa? Mulut bilang, demi aku, kau tahu dalam hati pada dasarnya mengingini perusahaan Li Qiun. Sekarang rencana gagal rugi, malah semua kesalahan kau lemparkan padaku. Kalau dulu kau setiap hari meniup api di telingaku, masa aku harus nekat? Yang rakus itu kau yang ingin mengambil kembali keuangan juga kau. Jangan kau fitnah aku. Yang mementingkan keuntungan itu, kau yang mengincar perusahaan orang lain juga kau. Baik, Zhou Ruyang, mulai sekarang kita putus hubungan, tidak akan berhubungan lagi.
Bully, cepat lihat. Kenapa begitu heboh? Lihat, media utama semua meliput Anda. Kisah wirausaha Anda dari nol bangkit bertahan pada batas orisinalitas, melawan persaingan jahat. Sekarang seluruh internet, semua menyebarkan cerita Anda. Ini untuk tim kita pengakuan atas usaha. Bukan hanya pengakuan, Bully tadi menerima undangan dari panitia, mengundang Anda sebagai tamu pemenang, menghadiri upacara penghargaan. Baik, Malam ini, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan lahirnya kehormatan tahun ini. Dia dengan profesionalisme dan keberaniannya telah mematahkan semua keraguan dan kebencian. Dia adalah wakil luar biasa dari wanita wirausaha era baru. Sekarang mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah, silahkan pemenang. Penghargaan wanita wirausaha muda tahun ini, Ibu Lee Kyun. mengalami kegagalan rumah tangga dikhianati rekan sejawat, aku bertahan dengan gigi, sekarang berdiri di atas podium. Segala kesulitan di masa lalu, semua itu berharga. Terima kasih kepada panitia atas penghargaan ini. Penghargaan ini tidak hanya merupakan pengakuan bagi diriku pribadi, tetapi juga bagi semua yang bertahan dalam kesulitan, yang berjuang dalam kesulitan. Dorongan bagi wanita wirausaha. Aku pernah berpikir bahwa kebencian dan penipuan itu bisa menghancurkan diriku, tapi kenyataan membuktikan kekuatan sejati berasal dari ketabahan hati dan ketekunan pada mimpi masa depan. Aku akan terus mempertahankan orisinalitas, merangkul tantangan, membuktikan segalanya dengan kemampuan. Ibu Lee, bisa Anda ceritakan rahasia bangkit dari keterpurukan? Apa yang mendukung Anda hingga hari ini? Kisah wirausaha Anda viral di seluruh internet. Banyak orang penasaran. Berwirausaha sambil mengurus anak sendirian. Rahasianya sederhana, yaitu percaya pada diri sendiri, tidak pernah menyerah. Aku tidak pernah malu dengan kesulitan masa lalu. Pernikahan yang gagal itu memang membawakan aku rasa sakit dan pengkhianatan yang besar. Tapi aku segera menyadari terlena di masa lalu hanya akan memperpanjang luka. Aku membawa anakku sendirian, tidak ada jalan mundur. Jadi aku memilih untuk menghadapi, memilih untuk melepaskan diri, memilih untuk diriku dan anakku menciptakan masa depan yang baru. Di jalan wirausaha aku menghadapi tekanan jahat, mengalami pengkhianatan dan fitnah, tapi aku selalu memegang prinsip dengan profesionalisme dan orisinalitas, selangkah demi selangkah sampai hari ini. Aku ingin menggunakan pengalamanku sendiri untuk memberitahu semua orang bahwa penderitaan masa lalu tidak bisa mendefinisikan hidupmu. Bagaimana kau berjuang, bagaimana kau bangkit kembali, itulah yang menentukan nilai dirimu. Kekuatan selalu ada di tangan kita sendiri. Ini tidak mungkin. Kenapa? Kenapa dia bisa seperti ini? Aku dengan tanganku sendiri menghancurkan istri yang lembut dan berbakti, menghancurkan keluarga yang harmonis, menghancurkan kehidupan yang berkecukupan. Bagaimana aku bisa? Bagaimana aku bisa menjadi seperti sekarang ini? Direktur Lee, rencana yang Anda usulkan tentang dana dukungan wirausaha wanita sudah saya sempurnakan secara awal. Begitu diluncurkan, pasti akan menimbulkan dampak besar di masyarakat. Baik, nama dana ini kita sebut saja kehidupan baru. Dana kehidupan baru maknanya dalam. Direktur Lee, Anda mendirikan dana ini bertujuan untuk membantu mereka yang pernah terluka dalam pernikahan, dikhianati, tetapi masih ingin berwirausaha mandiri, wanita yang bangkit kembali. Saya berharap mereka mendapat dukungan agar tidak banyak salah jalan. Anda telah melalui begitu banyak, mampu memiliki jiwa besar dan wawasan seperti ini. Sungguh mengagumkan. Apakah Anda benar-benar sudah melupakan dendam masa lalu? Dendam sudah menjadi masa lalu. Hidupku bukan untuk membalas dendam pada siapapun, kesuksesan juga bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, melainkan untuk menjalani diri yang lebih gemilang, untuk menerangi lebih banyak orang dalam kesulitan. Masa lalu yang berat hanya membuatku semakin sadar apa yang kuinginkan, yaitu ketenangan batin dan kebebasan sejati. Ibu, lihat, aku membuatkan rumah untuk ibu. Rumah apa ini, Xingyu? Ini adalah rumah kecil kebahagiaan abadi untuk ibu dan aku. Ibu, Ini adalah rumah kecil kebahagiaan abadi untuk ibu dan sayang. Semua pengkhianatan, penderitaan,
dan intrik masa lalu sudah menjadi asap dan debu. Sekarang akhirnya aku sendiri berhasil meraih kehidupan baru yang gemilang untukku dan anakku.